Sobat Cuan, penasaran nggak kemana larinya uang para investor besar saat harga emas lagi turun kayak sekarang? Mereka nggak keluar dari pasar kok sebenarnya, tapi cuma lagi pindah kamar aja ke logam yang lebih strategis. Yuk kita breakdown, kenapa logam industri pelan-pelan mulai jadi pusat perhatian pasar global ya? Jawabannya karena ada perubahan struktural ekonomi global, Sobat Cuan. Seringkali kita itu lupa kalau artificial intelligence atau AI itu bukan cuma tentang kode dan algoritma di layar komputer. AI itu sangat fisik. Kenapa? Karena satu unit data center AI itu membutuhkan daya listrik berkali-kali lipat dibanding server konvensional. Dan ingat, setiap lonjakan kebutuhan listrik berarti butuh kabel baru, jaringan grid baru, dan konduktor yang presisi. Disinilah tesis utamanya, Sobat Cuan. Tanpa tembaga, tidak ada elektrifikasi. Tanpa perak, komponen elektronik presisi tidak bisa bekerja. Jadi, bisa dibilang the AI boom is fundamentally a metal boom. Sekarang kita akan mulai dengan perak dulu ya. Perak sering dijuluki the poor man's gold. Tapi di 2026, julukan itu sudah tidak relevan lagi, Sobat Cuan. Karena perak punya dua peran sekaligus sekarang. Yang pertama, sebagai aset moneter, dia ikut bergerak saat ketidakpastian itu meningkat. Yang kedua, sebagai aset industri. Dia krusial untuk kebutuhan produksi panel surya. Dan data historis market menunjukkan ETF perak itu seperti SLV mencatat pertumbuhan sekitar 161% dalam 1 tahun terakhir. Ini adalah cerminan kalau pasar itu sekarang mulai melihat perak bukan cuma sebagai pelindung nilai, Sobat Cuan, tapi sebagai bagian dari rantai teknologi masa depan. Selanjutnya, tembaga. Kita akan mulai dengan logika yang sederhana, Sobat Cuan. Mobil listrik itu butuh tembaga 4 kali lipat lebih banyak dari mobil biasa. Data center juga membutuhkan upgrade jaringan listrik yang masif. Alhasil, nama seperti Freeport-McMoRan atau FCX yang mengelola tambang legendaris Grasberg di Papua menjadi salah satu proksi atau pintu masuk untuk mendapatkan exposure ke tembaga dan emas sekaligus. Secara historis, saham FCX juga mencatat kenaikan sekitar 66% dalam setahun terakhir. Ini menunjukkan bagaimana pasar merespon ke aset yang sifatnya strategis dalam dunia industri. Lalu, bagaimana dengan nikel? Meskipun tren kendaraan listrik ini berfluktuasi ya Sobat Cuan, tapi kebutuhan baterai jangka panjang itu cerita yang berbeda. Sobat Cuan, nikel adalah inti dari katode baterai. Namun, sekarang pasar itu semakin selektif dan lebih fokus kepada green nickel atau nikel yang diproduksi dengan standar lingkungan dan tata kelola yang fokus pada penggunaan energi bersih, pengurangan emisi seperti teknologi ESP dan FGD, daur ulang limbah air, serta kepatuhan terhadap sertifikasi internasional seperti IRMA atau Initiative for Responsible Mining Insurance. Nah, perusahaan seperti Vale itu diuntungkan oleh pergeseran ini, Sobat Cuan. Dalam 1 tahun terakhir, sahamnya tumbuh sekitar 77% secara historis. Artinya apa? Pasar tidak cuma menilai apa yang ditambang, tapi bagaimana cara menambangnya. Kategori terakhir kita hari ini lebih sensitif, yaitu adalah platinum dan palladium. Kenapa kok sensitif nih? Karena pasokan globalnya itu sangat terkonsentrasi secara geografis di Afrika Selatan dan Rusia. Jadi jika ada kendala rantai pasok, harga pasar bisa bereaksi signifikan. Sobat Cuan, contoh dampaknya terlihat pada kinerja historis saham Sibanye-Stillwater atau SBSW. Salah satu produsen terbesarnya yang pernah juga mencatatkan kenaikan signifikan 330% selama 1 tahun terakhir. Tapi ingat, volatilitas di sektor ini sangat tinggi. Potensi imbal hasil besar memang selalu diiringi resiko yang sepadan. Jadi, apa kesimpulannya? Emas mungkin berperan sebagai penjaga gawang ya di portofolio kita, tapi perak, tembaga, dan nikel adalah striker yang siap menangkap peluang dari pertumbuhan ekonomi dan industri yang real. Perlu diingat bahwa semua data yang kita bahas hari ini adalah data historis ya, jadi angka tersebut bukan jaminan hasil di masa depan. Udah deh, mendingan langsung cek aja asetnya di Peluang, dan jangan lupa sekarang kamu tuh bisa trading lebih hemat dengan 0% biaya trading. Pelajari datanya, pahami resikonya, dan ambil keputusan dengan bijak. So, see you again in the next episode. Bye!